Pernah nggak kamu kagum melihat rambut orang-orang Jepang? Mau ceweknya, cowoknya, hampir semuanya rambutnya itu sehat, lebat, berkilau. Kali ini saya mau share, apa sih rahasia orang-orang Jepang ini punya rambut yang sehat? Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi, karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau bahas suatu topik yang bersangkutan dengan rambut. Nah, tentunya gimana caranya punya rambut yang sehat buat Sobat Sehat mungkin yang merasa rambutnya sering rontok, rambutnya kurang lebat, rambutnya sudah mulai kering, bercabang, bahkan mungkin mengalami kebotakan. Nah, kali ini saya mau share apa sih rahasia rambut sehat ala orang-orang Jepang ya. Nah, apakah cuma orang Jepang yang punya rambut sehat? Tentunya tidak. Ya, tapi di sini kita ambil contoh orang-orang Jepang yang memang secara populasi punya rambut yang sehat. Ya, pertama rahasianya apa? Di sini saya share adalah konsumsi bawang rata-rata di Jepang itu sekitar 11,4 kg per kapita per tahun. Ini banyak ya. Jadi 11,4 kg bawang-bawangan per kapita per tahun itu. Dan memang secara statistik nanti bisa Sobat Sehat cek sendiri ya, karena kan kita sekarang cari data sangat mudah ya. Orang Asia Timur ya, East Asia, Jepang, Cina, Mongol itu memang punya rambut yang paling tebal dibandingkan dengan ras yang lain. Ya, ras yang nomor 2 itu Kaukasoid, yang ketiga itu orang Afrika. Nah, kemudian yang ketiga, ya faktanya adalah apa? Orang Jepang itu punya diet tradisional yang namanya mereka sebut sebagai washoku. Nah, itu dietnya isinya adalah sayur-sayuran ya, banyak sayuran termasuk bawang bombay. Nah, kenapa di sini kenapa saya mau highlight bawang bombay? Karena memang salah satu ya yang nanti akan saya bahas adalah bawang bombay ini punya efek yang powerful ya, digunakan oleh orang-orang Jepang juga ya sebagai makanan utama, juga punya di negara-negara lain ya yang seperti Italia itu juga konsumsi bawang bombaynya cukup tinggi tadi untuk ras Kaukasoid ya. Tapi kita ingin bahas dulu apa sih sebetulnya bahan pembentuk rambut yang sehat. Yang pertama ya, yang namanya rambut yang sehat itu punya komposisi keratin. Jadi keratin itu sebetulnya adalah protein yang terbentuk dari sistein dan metionin. Itulah protein utama pembentuk struktur rambut. Yang kedua, rambut yang sehat itu isinya apa sih? Mineral. Nah, mineral itu kan banyak ya. Terutama adalah zinc, sulfur, zat besi, silika, dan selenium. Itu adalah mineral utama pembentuk rambut. Yang ketiga adalah vitamin. Ya, vitaminnya apa aja pembentuk rambut? Itu vitamin C, vitamin E, biotin ya, yang sering kali dipakai untuk vitamin penumbuh rambut tuh. Padahal sebetulnya bukan cuma itu ya. Vitamin A, vitamin D ya. Jadi ini adalah 3 bahan utama pembentuk rambut yang sehat. Rambut itu juga bisa kita pakai sebagai indikator kesehatan. Makanya saya kalau misalnya lihat pasien yang rambutnya bermasalah, itu saya bisa melihat nih, oh ini rambutnya karena kekurangan vitamin apa. Ya, jadi secara ini ya status mineral dan vitamin dalam tubuhnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat rambut, ya ini kita bisa melihat banyak hal. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, status mineral dan nutrisi. Contohnya seperti zat besi, zinc, protein, itu bisa kita lihat dari kondisi rambut seseorang. Yang kedua, kita bisa melihat paparan
logam berat atau kita sebut racun, ya gampangnya seperti itu. Kita punya merkuri, arsenik, timbal, kadmium, itu kita bisa lihat dari rambut. Kemudian gangguan hormon, itu kita juga bisa melihat dari rambut, seperti gangguan hormon tiroid, insulin, kemudian estrogen, kortisol, itu bisa dilihat ya. Kemudian kondisi autoimun, terutama seperti alopecia, kebotakan, kemudian lupus, Hashimoto, ya. Dan juga yang terakhir adalah kondisi psikologis seseorang. Orang yang mengalami depresi, stres akut maupun stres kronis itu kelihatan dari rambutnya. Nah, sedangkan ya yang tadi saya katakan salah satu yang ingin saya bocorkan di sini adalah Bombay. Ya, Bombay ini adalah salah satu bahan herbal yang punya kandungan sangat poten, terutama kalau yang kita katakan di sini bisa membantu untuk menumbuhkan rambut dan mencegah kerontokan ya. Nah, kenapa seperti itu? Pertama, Bombay itu punya kandungan yang namanya sulfur organik. Nah, jadi sulfur itu ada yang organik, ada yang anorganik. Nah, anorganik itu yang sintetis biasanya, tapi yang organik ini yang terkandung di dalam bahan makanan-makanan alami. Salah satunya adalah Bombay, itu yang paling tinggi. Ya, sulfur yang terkandung dalam Bombay itu kandungannya namanya alisin, sistein, tadi ingat ya, protein itu juga, dan juga thiosulfinates. Perannya sulfur ini untuk apa sih? Dia untuk bahan baku pembentukan keratin tadi, protein di dalam rambut itu memperkuat batang rambut, kemudian juga memperbaiki siklus pertumbuhan rambut. Yang kedua, yang kandungan poten di dalam Bombay itu adalah salah satunya namanya fitonutrisi, namanya quercetin ya. Jadi quercetin ini juga banyak sekali stadinya, saya nanti akan tampilkan beberapa stadinya. Ini quercetin ini mampu untuk menekan respon autoimun yang dapat menyebabkan kerontokan rambut. Salah satu yang paling terkenal namanya adalah alopecia tadi. Kemudian quercetin juga dapat meningkatkan hormon pertumbuhan pada folikel rambut dan juga bersifat sebagai antimikroba. Kemudian juga saponin dan tanin, dia juga perannya efek antimikroba, jadi untuk menjaga kulit kepala tetap bersih dari infeksi jamur dan ketombe. Tuh, buat yang sering ketombean. Kemudian juga vitamin C, ya, itu mendukung produksi kolagen, ya. Jadi kolagen aja tanpa vitamin C itu nggak efektif. Tapi kalau ada vitamin C, ini mendukung produksi kolagen dan juga untuk pembuluh darah kecil yang menyuplai folikel rambut. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health, karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Dan juga mineral, ya, itu terdapat dalam Bombay, mineral zinc, zat besi, selenium, yang semuanya itu nutrisi esensial untuk pembentuk rambut, ya. Nah, ini jadi studinya yang saya mau sampaikan dari The Journal of Dermatology tahun 2022. Onion juice, ya, artinya apa? Jus dari bawang bombay itu bisa membantu untuk mengatasi masalah alopecia areata. Ini adalah nama autoimun orang yang mengalami kebotakan. Jadi itu salah satu studinya. Kemudian juga ada studi dari International Journal of Pharmaceutical Research and Application di tahun 2023. Ya, ini mengatakan bahwa Bombay itu punya banyak kandungan, ya, salah satunya adalah mencegah enzim yang membentuk DHT, ya, jadi dihydrogen testosteron, ya, dihydrotestosteron. Itu adalah enzim yang bisa menyebabkan kebotakan jika terlalu tinggi, ya. Jadi yang namanya Bombay, jus Bombay itu mampu membuat kondisi kita punya autoimun itu bisa menurun. Jadi manfaat lainnya juga banyak, ya. Bombay itu bukan cuma untuk rambut sebetulnya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang berdasarkan studi, seperti untuk jantung dan pembuluh darah, itu bisa membantu menurunkan LDL dan juga memperbaiki kadar HDL. Jadi profil kolesterolnya. Meskipun LDL itu tidak selalu buruk, tapi kalau profil kolesterolnya itu timpang, itu yang menyebabkan masalah kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga membantu menurunkan tekanan darah dan aktivitas trombosit supaya penggumpalan darah tidak mudah terjadi. Untuk sistem imun, nah itu juga bagus banget tuh, ya. Jadi untuk orang-orang yang gampang sakit, gampang kena flu, infeksi, Bombay itu juga bisa mendukung sistem imun dan menurunkan respon peradangan. Kemudian juga untuk tulang dan sendi, itu menjaga kepadatan tulang dan kesehatan sendi. Untuk metabolisme, yang namanya Bombay itu juga bisa membantu untuk menurunkan risiko obesitas dan meningkatkan sensitivitas insulin pada orang-orang yang mengalami diabetes. Kemudian punya efek anti-cancer juga, terutama pada orang-orang yang punya risiko kanker di saluran cerna, kemudian usus besar, kerongkongan, ovarium, dan prostat.
ya, dan tentu juga membantu untuk mengurangi fatty liver meskipun ini studinya masih terbatas pada mice atau pada tikus. Nah, terus gimana dok cara menggunakan Bombay? Ya, kalau kita misalnya tadi yang konteksnya untuk kita punya masalah rambut rontok, rambutnya kurang lebat, rambut kering, ya bahkan sampai kebotakan, ya baik itu karena autoimun juga alopecia. Yang pertama di sini yang saya sarankan adalah buat jus bawang, ya. Jadi kalau bawang Bombaynya dipotong-potong memang kurang efektif meskipun itu punya banyak manfaat kesehatan ya. Tapi kalau konteksnya untuk rambut, nah caranya gimana? Buat jus bawang dulu. Caranya gimana? Dikupas, dicuci bawang Bombaynya, kemudian diparut atau di blender sampai halus. Saya kira kalau di blender sekarang lebih mudah ya. Sekarang kan banyak tuh cara untuk kita blender dari alat-alat yang bermacam-macam teknologi. Yang ketiga adalah disaring menggunakan kain kasa, ya, untuk memisahkan air dari ampasnya. Jadi diambil airnya aja. Yang kedua adalah apa? Dioleskan ke kulit kepala, ya, atau misalnya dipijat kalau misalnya kita lagi keramas gitu ya. Itu bisa juga. Jadi kalau dioles gunakan kapas atau kuas. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat yang sudah mengalami kebotakan itu, yang sudah halus, atau kalau misalnya kita untuk menumbuhkan rambut supaya rambutnya lebat, bisa dilakukan pemijatan di rambut selama 3-5 menit. Kemudian didiamkan 30-60 menit. Misalnya kita mau pakai shower cap gitu juga boleh. Kemudian setelah 60 menit baru kemudian dibilas. Kalau mau bilas dengan sampo, cari sampo yang herbal atau yang bebas sulfat. Ini bisa kalian lakukan selama 2-3 kali seminggu dan hasilnya kurang lebih based on study itu sekitar 6 minggu untuk mencapai hasil yang efektif. Nah, kalau mau booster gimana dok? Kalau mau meningkatkan efektivitas dari Bombay, jus Bombay tadi. Ada beberapa studi yang bisa meningkatkan ya, beberapa herbal yang bisa meningkatkan secara alami poten dari kita punya jus Bombay itu. Pertama, kita gunakan minyak esensial. Ya, minyak esensial yang bisa kita gunakan rosemary oil atau tea tree oil. Ya, memang ini harganya cukup mahal ya kalau kita menggunakan essential oil yang baik. Tapi kalau kita mau yang lebih ekonomis, kita bisa punya yang namanya minyak alami VCO, ya, virgin coconut oil. Jadi minyak kelapa murni itu juga efektif. Yang ketiga, kita bisa menggunakan gel alami dari lidah buaya atau aloe vera. Ya, jadi masing-masing volumenya pilih aja salah satu, nggak usah tiga-tiganya ya. Pilih aja salah satu dari tiga ini. 1 sendok makan dicampur pada tadi yang namanya jus bawang tadi sebelum dioleskan atau sebelum kita lakukan pemijatan. Buat sobat sehat yang mau lebih ekstra lagi efeknya, kita bisa melakukan yang namanya fermentasi pada jus bawang tadi ya. Jadi cara pembuatannya ya, dari 2 bawang Bombay di blender dengan 250 ml air, ditambahkan 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh madu mentah atau rohani. Ya, jadi difermentasi selama 48 sampai 72 jam, kemudian baru kita aplikasikan seperti cara yang tadi. Nah, pola hidup itu juga penting. Jadi bukan cuma kita sekedar melakukan treatment dengan jus bawang Bombay, tapi kita juga perlu punya pola hidup yang sehat, karena itu juga akan menentukan bagaimana metabolisme kita untuk memproduksi yang namanya hormon, ya, di mana hormon itu juga sangat erat kaitannya dengan kita pertumbuhan rambut dan punya rambut yang sehat. Pertama, apa yang bisa kita lakukan adalah puasa. Ya, saya udah sering sekali banyak video-video saya seperti ini ya yang membahas mengenai puasa, efeknya, dan puasa itu juga bisa membantu regenerasi sel, termasuk sel di folikel rambut kita, dan juga bisa membantu untuk detoksifikasi tubuh secara alami, terutama kalau ada logam-logam berat yang perlu di remove. Yang kedua adalah meningkatkan produksi vitamin D kita ya, dengan cara apa? Berjemur. Itu cara yang alami ya. Yang ketiga adalah tentu kita perlu punya pola makan yang bernutrisi ya, nutrisi-nutrisi yang seperti yang saya katakan, zinc ya, kemudian selenium ya. Itu nutrisi-nutrisi yang penting untuk rambut kita, itu perlu kita konsumsi dari makanan-makanan yang sehat ya, makanan-makanan yang whole food itu. Kemudian yang keempat, tentu istirahat yang berkualitas ya, tidur yang cukup, bukan cuma cukup secara durasi tapi juga kualitas, itu bisa membantu untuk regenerasi sel dan menjaga keseimbangan hormon kita. Dan yang terakhir adalah tentu kelola stres dengan cara yang bijak. Banyak masalah-masalah yang saya temui, masalah autoimun termasuk alopecia tadi, itu munculnya triggernya karena stres. Yang namanya stres itu memang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kelola dengan bijak ya, bukan stres kemudian makan ya, tapi kita kelola dengan cara-cara seperti kita istirahat, kita melakukan hobi-hobi yang bisa membantu untuk merilis stres kita itu. Nah, itu cara-cara yang efektif yang bisa mendukung dari treatment-treatment menggunakan
jus bombay tadi ya. Semoga sekarang Sobat Sehat bisa lebih paham gimana sih kita ternyata masalah-masalah yang mungkin kita kesannya harus treatment dengan segala macam kosmetik untuk rambut gitu, atau mungkin menggunakan obat-obatan untuk rambut, itu kita sekarang juga bisa gantikan dengan cara yang alami, mungkin juga cara yang jauh lebih murah gitu, dan juga tentunya tanpa efek samping. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Stay fit and stay healthy. See you.